Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di bab 2. Jadi di bab 2 ini materi fisika kita yaitu tentang pengendalian instrumental digital. Selanjutnya ada sistem elektronika. Sistem elektronika adalah penggunaan elektronik di pabrik, rumah, kantor, bank, sekolah, toko, serta rumah sakit terus mengalami perkembangan. Pengembang perangkat semikonduktor, misalnya transistor, serta integrated circuit atau IC, bisa kita sebut juga sebagai sirkuit terpadu, maupun chip sudah berkembang yaitu mesin perbankan otomatis, perangkat kontrol yang bisa diprogram, komputer laptop, game komputer, robot, kamera digital, serta alat pacu jantung. Penghantar arus listrik terdapat yang termasuk terhadap penghantar listrik yang baik atau konduktor, penghantar listrik tidak baik atau isolator, serta yang bisa memiliki peran sebagai keduanya berdasarkan lingkungan atau bisa bertindak sebagai isolator serta konduktor. Bahan yang bisa dibuat untuk berperilaku terkadang sebagai isolator serta kadang sebagai konduktor disebut dengan semikonduktor. Nah, selanjutnya ada semikonduktor, teman-teman. Apa sih semikonduktor itu? Berdasarkan mekanisme terbentuk gejala semikonduktivitas. Semikonduktor terdiri dari semikonduktor intrinsik serta semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik terbentuk dari semikonduktor murni mempunyai ikatan kovalen sempurna, misalnya silikon, karbon atau grafit, dan germanium. Jadi semikonduktor memiliki dua jenis ya teman-teman. Yang pertama itu semikonduktor tipe N. Sebuah silikon diberikan pengotor maupun arsenik. Adalah bahan kristal memiliki inti atom atau mempunyai 5 elektron valensi hingga memberi kelebihan elektron. Atom fosfor tersebut disebut dengan donatur. Nah, yang kedua itu semikonduktor tipe P. Sebuah silikon diberikan pengotor boron mempunyai 3 elektron terhadap pita valensi. Karena ion silikon mempunyai 4 elektron terhadap pita valensi, maka terdapat lubang atau hole harus diisi elektron serta hole siap terima elektron, sehingga disebut dengan akseptor. Lalu bagaimana sih penggunaan semikonduktor? Penggunaan semikonduktor bisa dikatakan jadi bahan dasar untuk perangkat teknologi modern. Sadar ataupun tidak, perangkat elektronik yang kamu gunakan seperti smartphone atau komputer disusun dengan komponen bahan dasar semikonduktor. Jadi penggunaan semikonduktor yang pertama itu ada LED. Prinsip kerja LED merupakan kebalikannya dari sel surya. Prinsip kerja terhadap sel surya, cahaya dikumpulkan agar dapat hasilkan tegangan listrik. Prinsip kerja LED, tegangan maupun arus listrik digunakan agar dapat hasilkan emisi cahaya. LED handal serta efisien, tidak perlukan filamen, tahan lama kisaran 100 kali lebih lama dari lampu pijar, serta tidak mengandung merkuri yang berbahaya. Penggunaan semikonduktor yang kedua ada pada transistor. Transistor merupakan komponen elektronik dibuat dari material semikonduktor agar dapat mengatur tegangan serta arus mengalir melewatinya. Fungsi transmisor tidak hanya sebagai saklar, namun bisa memiliki fungsi sebagai penguat arus serta penguat amplifier sinyal. Penggunaan semikonduktor yang terakhir ada pada integrated circuit, yaitu gabungan ratusan bahkan jutaan transistor di roda serta kapasitor. Sekarang ini dijatuh terhadap microchip memiliki ukuran kecil atau disebut dengan sirkuit terpadu atau integrated circuit membentuk IC, yaitu bahan semikonduktor. IC adalah digital serta IC analog. Dan yang terakhir ada prinsip gerbang logika. Gerbang logika dianalogikan sebagai otak sebuah barang elektronika agar dapat jalankan fungsinya. Gerbang logika ini didasarkan terhadap analogi untuk tentukan sebuah alat elektronika itu bekerja, hingga menjadi bagian yang penting pada sebuah alat elektronika. Gerbang logika berisi perintah-perintah untuk digunakan terhadap rangkaian elektronika digital. Tujuannya yaitu untuk ubah masukan input menjadi luaran atau output. Goodbye guys, sampai bertemu di bab 3. Dadah.